meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum. Segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa Jilid 2 karena fakta dan kondisi objektif dengan dorongan semangat. Meminta kepada Ketua Umum AHY untuk mundur sebagai Ketua Umum DPP, sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat. Tolong dengan sangat, tolonglah ya. Tolonglah jangan mengadu domba. Itu kan berarti konyol namanya. Bukan konyol lagi, abal-abal itu. Hak dipilih dan memilih sebagai anggota Partai Demokrat jangan dipasung. Berikan ruang seluas-luasnya sebagai cerminan partai yang modern dan terbuka. Untuk mewujudkan poin 1, poin 2, dan poin 3, maka kami menyampaikan segera dilaksanakan Kongres Luar Biasa Jilid 2 karena fakta dan kondisi objektif dengan dorongan semangat. Barisan Masa Demokrat menggugat, kembalikan dan tegakkan partai sesuai identitasnya. Lupakan lagi sudah untuk mengambil alih Partai Demokrat atau partai orang lain manapun lah. Bikin partai sendiri. Terserah mau kasih nama apa. Dan itu lebih kesatria. Atau opsi kedua, tinggal 2 opsi Pak Muldoko nih. Yaitu berhenti sama sekali untuk masuk ke dalam kancah politik, berhenti sama sekali untuk berusaha mengambil alih partai orang lain. Meminta AHY mundur dari jabatan Ketua Umum karena baru 1 tahun terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sudah bersikap otoriter dengan memudahnya, dengan sangat mudahnya, sekali lagi saya sampaikan, memecat anggota dan tidak mampu menangani persoalan internal partai. Menolak secara tegas pada tanggal 31 Maret yang lalu. Jadi kalau misalnya kemudian mereka mau melakukan langkah-langkah lain ya silakan saja. Yang jelas Partai Demokrat, saya dengan seluruh pemimpin, seluruh pengurus dan kader dimanapun berada, tidak akan pernah gentar. Kami akan hadapi semua itu, tetapi yakinlah bahwa kebenaran dan keadilan itu akan abadi. Itu kan ketakutan namanya. Mengkebiri hak asasi orang. Kenapa dikebiri? Katanya partai modern. Katanya partai yang akan membawa masyarakat lebih adil dan makmur. Membawa hal-hal yang lebih positif ke depan. Tapi mengkebiri hak dan asasi masyarakat, teristimewa ketua-ketua DPC pemegang hak suara. Ya lebih baik kalau memang akan dilanjutkan syarat untuk membentuk partai baru saja gitu ya. Daripada kemudian terus mengganggu kerja-kerja politik Partai Demokrat yang selama ini fokus kami untuk membantu pemerintah di dalam penanganan COVID-19. Dan tentu dampaknya baik dari sisi ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Kami supaya bisa bekerja kembali dengan tenang gitu. Tidak terganggu oleh hal-hal yang tentu mengancam terhadap kedaulatan Partai Demokrat, mengancam terhadap kepemimpinan Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Meminta kepada Ketua Umum AHY untuk mundur sebagai Ketua Umum DPP, sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat, supaya tercipta partai yang lebih humanis, partai yang betul-betul mampu menyerap aspirasi masyarakat, partai yang maju dan modern. Kami optimis karena sejak awal kami yakin bahwa kami berpijak kepada kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ada rambu-rambu, ada aturan yang tentu itu mengaturnya ditabrak oleh pihak mereka yang semestinya ya mereka mengakui bahwa KLB itu tidak memenuhi persyaratan formal, baik prosedur maupun syarat-syarat formalnya. Tapi ternyata ketakutan sekarang merambah ke mereka. Buktinya mereka memerintahkan ketua-ketua DPC yang pemilik suara untuk melapor diri setiap minggu sekali. Dan diawasi oleh tim Raja Wali atau satgasnya dari DPP Partai Demokrat. Itu kan ketakutan namanya. Mengkebiri hak asasi orang. Bagi kami ini semakin menegaskan mereka tidak mampu menunjukkan bukti-bukti legalitas mereka dan berdebat di depan hukum.
Namun jika upaya merebut legalitas partai dari kubu Agus Harimurti Yudhoyono via gugatan juga tak membuahkan hasil dari pihak Muldoko, mungkinkah ada gelaran kongres luar biasa lainnya, alias KLB Jilid 2? Pengamat politik Tony Rashid membeber kemungkinan terjadinya momentum tersebut. Menurutnya, itu bakal menjadi sebuah catatan berharga bagi dunia politik tanah air. Oleh karena itu pasca pengumuman Kemenkumham tersebut, Pangi menyarankan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono harus segera mengambil langkah cepat menata internal partai. Saatnya AHY melakukan konsolidasi internal agar kekuatan partai makin solid tak mudah digoyang, tandasnya. Artinya, Imbu Pangi, dengan banyaknya status pelaksana tugas ketua di DPD maupun DPC, berpotensi terjadi KLB Jilid 2, kecenderungan internal partai masing-masing daerah memperebutkan kursi ketua berpotensi menimbulkan gesekan-gesekan. Menurut dia, gesekan tersebut yang akan menyebabkan internal Partai Demokrat mudah disusupi oleh oknum yang bisa mengakibatkan KLB Jilid 2. Oleh sebab itu dia menyarankan AHY segera melaksanakan musda secara demokratis, sehingga kekuatan partai makin solid. Jadi, ini menarik dan baru. Hal lain, dari ditolaknya kubu Muldoko, tudingan dari kubu AHY terhadap Presiden Jokowi menjadi tak terbukti. Padahal, jelas-jelas AHY dalam konferensi pers perihal kisruh atau kudeta Demokrat, walaupun kalimatnya diblokkan dengan halus serta dibingkai dengan menulis surat ke Presiden Jokowi, menanyakan konfirmasi ada keterlibatan istana dalam kudeta Demokrat. Berarti, nampak jelas, tudingan ke Jokowi oleh AHY tak bisa dihindari dan memang demikian. Menanggapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Fox Pol Research and Consulting Pangi Sherwicaniago menilai keputusan Menkumham menolak kepengurusan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang menjadi pelajaran bagi politikus agar mencoba-coba mengganggu soliditas partai politik lain. Dalam penolakan kepengurusan versi KLB, kata dia, pemerintah menegaskan keberpihakannya kepada demokrasi dan mengayomi partai politik di tanah air. Jadi pembelajaran untuk oknum politikus jangan main-main, apalagi mau mengambil alih partai, dengan cara-cara inkonstitusional, membegal parpol dan membegal demokrasi, tutur Pangi. Sebab, sambung dia, partai politik dirundung kecemasan munculnya gangguan soliditas, yang ditimbulkan oleh pihak eksternal yang terkait dengan pemerintah. Partai politik bisa trauma dan khawatir, karena bisa jadi kondisi yang sama, menyasar partai mereka untuk dikudeta secara inkonstitusional, ujarnya. Dia berharap kinerja pemerintah melalui Kemenkumham ini, dapat terus menjadi pegangan untuk partai politik di Indonesia. Pemerintah dan Presiden melalui Kemenkumham, telah melindungi dan mengayomi partai politik. Jadi kita pegang komentar selama ini dari Kemenkumham, yang menyebut patuh pada Undang-Undang Partai Politik dan ADART Partai Politik yang sah, sambungnya.